Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta matematika. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Bintang Dias Maharani, dan rekan saya Alvina Marcella Junaidi, dan Della Dwi Puspita, serta Eka Ayu Rosafira. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang distribusi Pareto dalam lingkup statistika. Kira-kira seperti apa ya? Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini. Selamat belajar! Perlu kita ketahui, untuk memodelkan berbagai macam fenomena dalam berbagai bidang perlu adanya beberapa distribusi, seperti distribusi eksponensial, distribusi Pareto, dan distribusi Weibull. Pada pembahasan kali ini, kami akan mengulas materi tentang distribusi Pareto. Prinsip Pareto ini dicetuskan pertama kali oleh seorang ahli ekonomi asal Italia yang bernama Vilfredo Pareto. Prinsip Pareto juga berkaitan dengan efisiensi Pareto, sehingga menghasilkan dua konsep dalam hubungan dari distribusi penghasilan dan kekayaan di antara populasi. Pada tahun 1897, Pareto mencoba meneliti pola kekayaan dan penghasilan di Inggris. Dalam hasil penelitiannya, ia menyebutkan bahwa 80% kekayaan negara dimiliki dan dinikmati oleh 20% populasi penduduk dan 20% sisa kekayaan. Beberapa definisi tentang distribusi Pareto yaitu distribusi Pareto merupakan salah satu dari distribusi power law, di mana dalam distribusi ini rata-rata atau standar deviasinya akan tergantung nilai pangkat fungsi padat peluangnya. Distribusi Pareto dinotasikan dengan X Pareto X minimum, alpha. Prinsip Pareto adalah pendekatan logis suatu distribusi probabilitas yang mempunyai aturan kuat, bertepatan dengan ilmu sosial, sains, geofisika, dan yang berhubungan dengan penaksiran. Prinsip Pareto ini sering disebut dengan prinsip 80-20. Hal tersebut karena dalam prinsip ini menyatakan bahwa sekitar 80% dari hasil sebenarnya dihasilkan oleh adanya 20% input atau 20% dorongan, menyebabkan hubungan antara usaha dan hasil yang tidak seimbang. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada dua contoh diagram yang tertera, pada diagram 1 kita inputkan usaha 20% dan menghasilkan hasil 80%. Sebaliknya, pada diagram 2, usaha yang kita inputkan yaitu sebanyak 80%, yang kemudian menghasilkan 20% hasil. Bisa kita simpulkan teman-teman bahwa lebih baik kita mendorong usaha yang paling signifikan dan menghasilkan hasil yang sempurna daripada usaha yang berlebihan tapi hasil yang nihil. Diagram 1 adalah contoh penerapan prinsip Pareto. Dalam implementasinya, prinsip Pareto atau prinsip 80-20 ini dapat diterapkan untuk semua hal. Misalnya, contoh pertama yaitu 80% dari keluhan pelanggan muncul dari 20% dari produk atau jasa. Yang kedua, 80% dari keterlambatan jadwal timbul dari 20% dari kemungkinan penyebab penundaan. Yang tiga, ada 20% dari produk atau jasa mencapai 80% dari keuntungan. Kemudian yang terakhir ada 20% dari cacat sistem menyebabkan 80 masalah. Contoh penerapan diagram Pareto. Disajikan sebuah tabel tentang diet program dengan beberapa aktivitas usaha yang akan dilakukan untuk diet. Kemudian ada pembobotan dan frekuensi kumulatif. Kita jadikan sebuah Pareto chart dengan sumbu X adalah usaha, sumbu Y kiri pembobotan hasil, dan sumbu Y kanan persentase kumulatif. Garis hijau merupakan kumulatif hasil, yang artinya jika kita melakukan seluruh aktivitas capaian hasilnya 100%.
Misal, kita hanya melakukan chart pertama dan chart kedua, yaitu menjaga pola makan dan berenang, kamu bisa mendapatkan hasil 63. 2 aktivitas dari 8 sederhananya yaitu 2/8 sama dengan 25%. Berarti dari 25% usaha kita dapat menghasilkan 63% hasil. Bagaimana jika kita tambah dengan lari? Hasilnya adalah 74%. Tetapi kita harus menambah usaha satu lagi. Sederhananya 3/8 sama dengan 37,5%. 37 usaha dan 74 hasil. Usaha nambah, tetapi hasil tidak signifikan. Kalau seperti ini, lebih baik kita fokuskan saja ke usaha pertama dan kedua saja dengan hasil 63%. Kesimpulan dari penerapan prinsip Pareto ini yakni, dengan menggunakan Pareto Analytics, kita bisa mengidentifikasi usaha bagian mana saja yang harus kita prioritaskan dengan hasil kontribusi paling tinggi terhadap hasil. Jadi kita bisa mengefektifkan resource kita di usaha itu untuk menghasilkan hasil yang paling signifikan. Manfaat distribusi Pareto antara lain mengidentifikasi masalah, mengembangkan layanan konsumen, meningkatkan produktivitas, meningkatkan keuntungan, dan memperluas pemasaran. Selanjutnya, definisi. Jika X besar adalah variabel acak dengan distribusi Pareto, maka probabilitas bahwa X besar lebih besar dari beberapa nomor X kecil, yaitu fungsi survival atau juga disebut fungsi ekor, diberikan oleh fungsi ekor sama dengan Pareto X besar lebih dari X kecil dengan rumus XM per X kecil pangkat alfa jika X kecil lebih dari sama dengan XM. Dan jika X kurang dari XM akan menghasilkan 1, di mana XM yang tentu positif adalah nilai minimum yang mungkin dari X besar, dan alfa adalah parameter positif. Distribusi Pareto ditandai dengan parameter XM skala dan parameter berbentuk alfa yang dikenal sebagai indeks ekor. Ketika distribusi ini digunakan untuk memodelkan distribusi kekayaan, maka parameter alfa disebut indeks Pareto. Diagram Pareto. Yang pertama, diagram Pareto merupakan diagram yang memberikan gambaran atau tingkat pentingnya prioritas kategori kejadian-kejadian atau sebab-sebab kejadian yang dikaji. Yang kedua, diagram ini bertujuan untuk mengidentifikasi usaha yang paling produktif atau usaha mana saja yang menyumbang hasil paling signifikan. Yang ketiga, diagram Pareto memusatkan pada sebab-sebab yang mempunyai dampak paling besar. Dan yang terakhir, diagram Pareto adalah diagram grafik yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Selanjutnya, distribusi Pareto memiliki cumulative distribution function atau CDF, di mana dapat dilihat di tabel berikut ini. Dari definisi tersebut, fungsi kumulatif dari Pareto variabel acak dengan parameter alfa dan XM adalah fx x sama dengan apabila x lebih dari sama dengan xm, maka rumus yang digunakan adalah 1 dikurangi dalam kurung xm per x pangkat alfa, dan apabila x kurang dari xm maka bernilai sama dengan 0, di mana XM adalah nilai minimum dari X, alfa adalah parameter positif yang menentukan konsentrasi data terhadap modus, dan X kecil adalah variabel acak di mana X lebih besar daripada XM. Selain memiliki cumulative distribution function, distribusi Pareto juga memiliki probability density function atau PDF, di mana dapat dilihat di tabel berikut ini. Pareto kepadatan probabilitas untuk alfa dengan XM sama dengan 1, untuk alfa mendekati tak hingga, distribusi delta di mana X kurang dari X dikurangi XM, di mana delta adalah fungsi delta Dirac. Hal berikut
dapat ditentukan dari diferensiasi atau turunan CDF bahwa fungsi kepadatan probabilitas atau PDF adalah fx x kecil sama dengan apabila x lebih besar sama dengan xm, maka memakai rumus alfa xm pangkat alfa per x kecil pangkat a plus 1. Sedangkan apabila x kurang dari xm, maka fungsi tersebut sama dengan 0, di mana xm adalah nilai minimum dari x, alfa adalah parameter positif yang menentukan konsentrasi data terhadap modus, dan x kecil adalah variabel acak, di mana x lebih besar daripada xm. Dari pembahasan tadi, kita dapat menerapkannya pada contoh soal berikut. Contoh soal yang diberikan ini membahas tentang distribusi Pareto. Contoh soalnya, misalkan pendapatan dari suatu populasi yang memiliki distribusi Pareto dengan alfa sama dengan 3 dan XM sama dengan 1000, hitunglah proporsi penduduk dengan pendapatan pada tahun 2000. Penyelesaiannya, diketahui alfanya sama dengan 3, XM-nya sama dengan 1000, dan X-nya sama dengan 2000. Yang ditanyakan adalah Fx. Sehingga kita dapat menggunakan rumus PDF di mana X lebih besar sama dengan XM. Sehingga rumusnya sama dengan Fx sama dengan A XM pangkat alfa per X pangkat alfa plus 1 sama dengan nilai alfanya 3 dikalikan dengan nilai XM 1000 pangkat alfanya sama dengan 3 per X-nya sama dengan 2000 pangkat alfa plus 1, alfanya bernilai 3 plus 1, sehingga menghasilkan Fx sama dengan 0,109375. Selanjutnya adalah nilai harapan distribusi Pareto. Nilai harapan distribusi Pareto sendiri adalah E ekspektasi X sama dengan AXM per A-1 untuk A lebih dari 1. Hasil rumus tersebut berasal dari tabel berikut ini. Selanjutnya adalah variansi distribusi Pareto. Variansi distribusi Pareto sendiri rumusnya adalah variansi XM sama dengan AXM pangkat 2 per A-1 kuadrat dikalikan dengan A-2 dengan A lebih dari 2. Jika A kurang dari sama dengan 1, maka variansi tidak ada. Diberikan contoh soal, jika diketahui X Pareto 10,3, tentukan nilai harapan dan variansinya. Diketahui alfa sama dengan 3 dan X minimum sama dengan 10. Dan ditanya, ekspektasi nilai X, B, variansi nilai X. Jawab A. Nilai ekspektasi nilai X sama dengan alfa kali X minimum per A-1 sama dengan 3 kali 10 per 3-1. Didapat 30 per 2 dan dapat nilai akhir sama dengan 15. Lalu untuk mencari variansinya, variansi nilai X sama dengan alfa X minimum pangkat 2 per A-1 pangkat 2 kali A-2 sama dengan 3 kali 10 pangkat 2 per 3-1 pangkat 2 kali 3-2. Didapat 300 per 4 dengan nilai akhir 75. Median dan modus. Median dari variabel acak distribusi Pareto adalah median sama dengan X minimum akar alfa dari 2. Modus dari variabel acak distribusi Pareto adalah modus sama dengan X minimum. Diberikan contoh soal jika X Pareto 2,10, tentukan median dan modusnya. Untuk penyelesaiannya diketahui X minimum sama dengan 2 dan alfa sama dengan 10. Ditanyakan median dan modusnya. Lalu untuk mencari mediannya, karena tadi rumusnya X minimum akar alfa dari 2, maka kita distribusikan nilai X minimum dan alfanya. Lalu didapat 2
kali akar 10 dari 2 sama dengan 2 dikali 1,07 sekian dan didapat 2,143, sekian. Lalu untuk modusnya didapat sama dengan 2. Sifat-sifat distribusi Pareto antara lain: 1. Kurva distribusi mempunyai kemiringan positif. 2. Kurva distribusi leptokortik. 3. FDP distribusi memiliki modus tunggal pada X sama dengan 0 dengan nilai maksimum beta per alfa. Lalu, jika X variabel acak kontinu berdistribusi Pareto dengan parameter alfa dan beta, untuk C lebih besar dari 0, maka C X akan berdistribusi Pareto pada C, alfa, dan beta. Demikian pembahasan tentang distribusi Pareto. Semoga dapat menambah pengetahuan serta membantu dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.